Dan ternyata proses IVF-nya juga nggak gampang. Baru babak penyisihan aja udah eliminasi. Masih inget ya, waktu itu kita udah injection 2 minggu. Ya, Setelah itu ketemu dokter, ya sel telurnya nggak berkembang, padahal dosisnya udah maksimal yang dia kasih. betul. Itu membuat aku nangis 1 jam di parkiran ya. Ya, aku masih ingat waktu dokter bilang bahwa telurnya nggak berkembang. Terus udah gitu kita tanya, terus apa yang harus kita lakukan? Berdoa aja. Betul. Itu jawaban yang mungkin kita belum bisa cerna ya, tapi seems like kayak nggak ada jalan lagi gitu loh. Betul. Tapi tahu nggak, kesan pertama waktu dia bilang berdoa aja. Aduh gila, aku sangat prideful. Aku bisa merasa, kita ini pendeta ya. Gimana, maksud lu gimana gitu, kita kagak berdoa apa tiap hari gitu. Gila, kita tiap hari berdoa, even gue doain orang-orang. Jadi, I was so prideful. Ya, Dan itu bukan hal yang benar waktu itu ya. kita di parkiran, nangis 1 jam di mobil. Apa sih yang kau pikirin saat itu? Pertama, kesel sama jawaban dokter. Kedua, merasa sangat dilupakan sama Tuhan tuh very strong. Padahal di saat yang bersamaan, di sisi lain aku bisa melihat Tuhan tuh sangat sayang sama aku. Ya. Udah lepasin dari vertigo 3 tahun sebelumnya. Habis itu selama di Bali pun dia sertai langkah demi langkah. Ya. Ya tapi kok dalam hal ini Tuhan kok jawabannya zero melulu ya. Ya. Nah, buat aku memang stage tentang IVF yang pertama ini karena basic iman aku adalah kalau Tuhan nggak menghendaki kita punya anak, that's okay. Karena tujuan menikah bukan tentang punya anak, tapi tentang punya joy dan kenal Tuhan lebih lagi. Ya, dan janji Tuhan juga bukan tentang setiap orang akan punya anak. Ya, memang dulu Tuhan berfirman sama Adam dan Hawa beranak cucu lah. Ya, itu ke Adam dan Hawa. Itu gitu buat ya. Adam dan Hawa ya, bukan Betul. buat kita ya. Betul, tapi bukan janjinya adalah setiap orang akan punya anak. Ya. Jadi aku juga milah-milah, aku mau pegang janji Tuhan yang betul-betul kita bisa klaim. Bukan tentang semua janji ke Israel, ke person tertentu tuh langsung kita klaim gitu aja ya. Jadi di situ aku cukup content with or without kids. I will be joyful with God. Tapi yang Tuhan ajarin adalah dealing dengan orang yang aku kasihi, yang ngalamin perasaan-perasaan tertentu. Itu yang aku juga imanku ditumbuhkan. My thoughts juga ya untuk being thoughtful sama kamu juga ditumbuhin kan kamu tahu ya kalau aku tuh ada hal yang orang kurang beriman kamu bisa aja tuh kasih ayat kayak aku khotbahin kamu lah gitu kan. Ayo beriman, ayo konten aja. Yesus di taman Getsemani aja dia fokus sama kehendak Bapaknya kok walaupun dia mau akan mati gitu ya.